Gimana nih, kita low aja ya. Nanti Boleh. Jian sapa ya. Boleh di low aja dulu. Ya Allah. Aku nyuruh nggak ke aku, tapi akunya yang bingung. Oke, Kak. Where's Oke, dulu. Oke, selamat datang. Halo, merhaba Kak. dari Mabi. Mas Galdinis, guys. Mas Galdinis. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Halo. Kita tunggu dulu kawan yang lain ya, sebentar ya. Oke. Tamam, Abi. Halo teman-teman semua. Boleh saling kenal dong di sini biar kita tahu juga siapa nama-nama kalian gitu. Perkenalkan, nama saya Nadia. Oke, salam kenal Halo Nadia. Nadia. Salam kenal. Halo Kak Salam Nadia. kenal. Imut banget. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Sama. Kak Nadia, statusnya sekarang pelajar atau udah jadi pegawai? Statusnya jobless semenjak corona. Enggak, sebenarnya status resminya sih dosen NIDN. Tapi Mantap. sekarang sambil belajar, soalnya insya Allah mau lanjutin kuliah lagi. Ya. Itu aja sih. Amin, semoga tercapai ya Kak, bisa kuliah dan nggak jobless lagi. Amin. Semoga semua teman-teman di sini juga bisa tercapai semua cita-citanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Makasih banyak Kak Nadia. Siapa nih Sama-sama. selanjutnya? Mungkin 3 menit lagi bisa dimulai aja ya, Jihan. Ya. Kita tunggu 3 menit lagi, udah itu kita bisa mulai langsung acaranya.
Teman-teman di sini ada yang di luar Jawa atau di Sumatera? Hadir Sumatera Selatan. Mantul nih. Hadir Sama nih. Pulau Madura. Wah, Madura. Jauh ya. Aku dari Palembang Papua. soalnya yang Papua. Dari Palembang sama dong. Iya. Palembang biasanya ada pempek tuh, enak Kan tuh. ya. Bener. Hadir. Palembang. Iya. Jangan lupa ke sini ya. Dan baru. Insya Allah. Iya. Oke. Maaf guys. Sudah? Mungkin boleh dimulai kajian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba rekan Kelaslar. Hari ini kita akan kita akan memulai seminar How to Get Erasmus Scholarship bersama Kak Ziko Iskandar, mahasiswa Institut Teknologi Semarang. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu secara singkat. Jadi Kak Ziko ini salah satu award dari Erasmus Scholarship di Istanbul Aydın University. Universitas sih, maaf. Jadi silakan aja Kak Ziko, kita mulai untuk presentasi pertamanya. Oke, selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu Turki ya. Merhaba Arkadaşlar. Ya, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber mengenai bagaimana cara mendapatkan beasiswa Erasmus Plus ya. Oke, mungkin saya udah siapin PowerPoint sih. PowerPointnya nggak panjang, nggak banyak, tapi ya semoga bermanfaat. Oke. Jadi mungkin mengenai informasi biodata saya merupakan lulusan S1 dari Universitas Indonesia tahun 2012 ya, angkatan 2012, jurusan Teknik Elektro. Lalu saya melanjutkan di tahun 2019 melanjutkan pendidikan S2 saya di ITS, jurusannya sama tahun jurusan Teknik Elektro juga. Nah, mungkin ya untuk sertifikat profesional saya mempunyai sertifikat di bidang saya ini, mungkin teman-teman kurang familiar juga. Saya mempunyai 3 pengalaman pekerjaan yang lumayan oke juga. Terus saya ya untuk achievement mungkin yang pertama saya punya scholarship waktu S1 dulu. Saya alhamdulillah waktu itu dapat peningkatan prestasi akademik scholarship itu dari pemerintah. Terus saya juara harapan 2 PIMNAS PKM. Lalu tahun 2020 ini saya alhamdulillah bisa mendapatkan scholarship dari Erasmus Plus ke Istanbul Turki ya. Untuk hobi mungkin saya outdoor activities sih, nggak ada yang lain. Kontak informasi saya mungkin bisa dihubungi di kontak informasi tersebut. Nah, kita langsung masuk aja ya. Erasmus itu apa sih? Nah, Erasmus itu merupakan program dari pemerintah Uni Eropa ya, yang awal didirikan itu sebenarnya untuk membiayai atau membantu secara finansial mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan studi exchange. Itu pada tahun 87 awalnya. Lalu pada tahun 2014 itu ternyata ada peningkatan di Erasmus Plus. Nah, itu
nggak cuma mahasiswa aja ternyata yang bisa mendapatkan beasiswa ini. Mahasiswa yang sudah lulus dan belum bekerja pun bisa mendapatkannya, terus staff-staffnya pun bisa dapat juga gitu. Dan beasiswa ini tuh lumayan besar banget sih, makanya sayang untuk nggak dicoba untuk diambil gitu. Nah, apa sih Erasmus Plus itu? Nah, Erasmus Plus itu adalah program untuk yang tadi saya bilang mensupport pendidikan, pelatihan, aktivitas-aktivitas anak-anak muda dan olahraga ya. Nah, di sini tuh sebenarnya Erasmus itu dia tuh nggak cuma ngincer warga-warga dari Uni Eropa, tapi juga negara-negara partnership, mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang partnership yang memiliki kerjasama sama Erasmus. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya saya bukan orang Eropa nih, saya nggak bisa ikut Erasmus, itu salah banget. Mereka itu banyak banget nawarin untuk kita warga negara yang mempunyai kerjasama sama Uni Eropa itu untuk bisa terlibat gitu di sana. Nah, kayak kemarin saya itu sempat ada pengalaman. Jadi di program saya kemarin itu saya punya teman, dia student exchange bukan Erasmus, dari Meksiko, Argentina, dari Amerika Latin. Mereka kok bingung, kok saya orang Indonesia bisa gitu dapat Erasmus, sementara Erasmus itu kan memang program untuk warga negara Eropa. Nah, itu salahnya mereka itu kurang informasi gitu. Mereka itu kurang mencari informasi bahwa ada peluang itu gitu. Ya mungkin teman-teman jangan sampai miss mengenai informasi ini gitu. Nah, jadi Erasmus Plus ini kelebihan dari program Erasmus yang biasa, yang sebelumnya itu, sekarang itu mereka itu lebih mendanai banyak hal gitu. Nah, mungkin ada kesempatan teman-teman, kalau saya bisa kerucutin ya ada 3 mungkin di sini. Ada 3 bidang untuk individual, organisasi, sport. Tapi mungkin teman-teman ini kalau kemungkinan besar bisa diterima nih ada 3 yang bisa bisa mendaftar. Yang pertama ini mobility project itu yang saya ambil kemarin. Jadi kemarin itu saya mengambil student mobility, di mana saya di sana itu hanya mengambil mata kuliah untuk kayak transfer kredit gitu loh. Jadi saya mengambil 4 mata kuliah yang nanti saya transfer ke dalam kredit SKS saya di Indonesia. Jadi istilahnya itu saya ngambil mata kuliah di luar negeri, nanti itu bisa dimasukin ke transfer ke ijazah saya, ke transkrip akademik saya. Jadi sampai di Indonesia saya nggak perlu ngambil mata kuliah lagi karena di sana saya udah ngambil seperti itu. Dan itu didanai full scholarship dari mulai tiket pesawat sampai akomodasi. Nah, teman-teman juga yang udah lulus pun atau sedang mencari pekerjaan ini bisa juga ikut namanya traineeship. Traineeship ini dia itu jadi Erasmus itu punya jaringan, alumni Erasmus itu mereka punya jaringan yang menawarkan seperti magang. Traineeship itu magang istilah. Jadi teman-teman yang mau magang itu bisa apply ke sana dan bisa minta pendanaan ke Erasmus ini gitu. Jadi enak kan, udah dapat pengalaman kerja, didanai juga gitu. Nah, yang terakhir ini mungkin teman-teman bisa namanya join master degree. Jadi join master degree ini kalian ini mengambil master di beberapa kampus di Uni Eropa bisa 2 atau 3 kampus selama 2 tahun, seperti kuliah biasa, S2 biasa, tapi di 3 kampus, dan itu kalian itu akan didanai sepenuhnya oleh ini. Mungkin contohnya, sebentar ya, kita coba ke student Erasmus. Nah, ini contohnya di webnya ya. Sebentar.
tadi yang Erasmus internship ini, kalian tuh bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa pilihan ya yang buat student. Di sini ada studying abroad yang saya ambil, ada traineeship. Traineeship ini yang tadi magang, dan yang nggak boleh dilewatkan kalau teman-teman mau ambil lanjut S2, kalian coba ambil ini, join master degree. Nah, di sini nih, kalian ini bisa mencari apa istilahnya, proyek penelitian yang sesuai dengan bidang kalian. Contohnya ada arsitektur, ada big data, ada berbagai macam. Nah, nanti kalian itu apply-nya bukan ke Erasmusnya, tapi ke orang-orang yang memiliki proyek ini. Contohnya ya, saya itu ada di contohnya aja biasanya itu in social network ya, advance. Nah, ini saya masuk ke website website ini, website pemegang proyeknya. Kalian itu, proyek ini nih, mereka itu butuh mahasiswa-mahasiswa S2 untuk melanjutkan untuk membantu mereka melakukan penelitian itu. Jadi kalian itu selain kuliah S2, tapi kalian juga menjadi bagian suatu proyek besar di Uni Eropa, salah satu proyek di Uni Eropa. Saya tadi pagi tuh baru lihat-lihat ini dan cukup tertarik juga untuk daftar lagi sih S2 kemungkinan besar. Karena ini lumayan banget sih peluang di sini, sorry ya. Saya tuh cuma elektronik mana ya, sebentar. Yang program saya. Biasanya tuh dia tuh jelas banget sih. Di sini ada pendaftarannya gitu. Jadi sebenarnya itu apa ya, di luar itu banyak banget apa ya, scholarship yang ditawarkan. Gimana kalian mencari tahu sih gimana ya cara mendapatkan scholarship itu, ada banyak hal. Saya pun dulu masuk ITS itu dengan alasan karena saya lihat International Office ITS itu sangat bagus. Jadi peluang untuk bisa going abroad, ke luar negeri, studi exchange atau double degree itu terbuka besar, dan alhamdulillah saya bisa dapat Erasmus ini. Baik lagi deh ke ini dulu ya. Jadi kalian tuh punya 3 peluang nih yang besar banget yang bisa kalian ambil. Yang pertama mobility project. Jadi mobility project itu kalian itu kampus kalian di Indonesia, walaupun kalian belum bisa kuliah di Turki, tapi kalian bisa masuk kampus yang memiliki international office yang bagus di Indonesia, terus punya kerja sama Erasmus, kalian tuh tetap bisa ke Turki dengan program Erasmus ini. Pilihannya ada 2, kalian join degree, double degree, atau student mobility. Student mobility itu hanya 1 semester, jadi cuma ngambil 1 SKS saja. Beberapa SKS saja, 1 semester aja, seperti itu. Nah, kalau untuk founding tuh, kalau untuk pendanaan itu jangan ditanya, Erasmus itu membuat kalian sangat sejahtera deh. Intinya kalau kalian udah bisa dapat Erasmus ini, yang jelas untuk pendanaan beasiswanya, biaya hidup, transportasi segala macam itu pokoknya lumayan besar dan bisa mengcover, dan bahkan masih sisa banyak untuk ditabung gitu, untuk bisa dibawa pulang ke Indonesia lagi gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang dilakuin selama Erasmus Activity ini? Yang pertama yang jelas kalau untuk program saya untuk belajar ya, karena sebelumnya itu saya kan sudah menentukan untuk mengambil 4 mata kuliah di sana. Jadi saya harus menyelesaikan dengan baik. Yang kedua tentu traveling dong. Traveling sama teman-teman dari
negara-negara lain yang mendapatkan Erasmus scholarship juga atau student exchange gitu. Jadi dari traveling ini kita bisa dapat banyak hal, kita bisa tahu culture orang-orang dari teman-teman kita tuh seperti apa sih, selain culture Turki kita pelajari, culture orang-orang dari luar negeri yang yang satu program sama kita itu kita bisa tahu, kita bisa tukar banyak hal di sana, bisa tukar informasi banyak hal, kita bisa belajar banyak hal, bisa belajar value-nya, bisa segala macam. Nah, itu untuk belajar. Mungkin kalau untuk internship itu yang magang itu ya kalian harus menuhin jam kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya mungkin 2-3 bulan kerja, kalian tuh harus menyelesaikan 3 bulan kerja. Biasanya akhirnya itu outputnya itu kalian cuma disuruh untuk menulis project report aja. Project report. Nah, jangan lupa yang terakhir itu, kalian itu kalau menang Erasmus itu, kalian itu sebenarnya menjadi dutanya Indonesia. Karena teman-teman kalian itu totaling nggak ada yang Indonesia. Jadi luar negeri semua. Dan mostly itu kebanyakan itu Europe, dari Eropa. Jadi jangan kaget, seluruh Eropa. Kalian bakal dapat banyak teman dari seluruh Eropa. Nah, pada saat kalian kumpul-kumpul sama teman itu, kalian itu sebagai duta Indonesia itu gimana sih caranya untuk mempromot Indonesia gitu loh. Kan banyak hal positif Indonesia yang kita bisa jual keluar, kita bisa promoting keluar seperti itu. Sebenarnya Erasmus itu program yang enak, yang bagus dan nggak terlalu memberatkan sih kalau menurut saya ya. Enak banget sih. Nah, kalian tuh harus prepare. Kalian tuh mau daftar ini apa sih yang harus dilakukan gitu. Yang pertama, kalian itu karena selama aktivitas Erasmus itu kalian akan menggunakan bahasa Inggris, jadi kalian itu harus punya bahasa Inggris yang bagus. Nah, punya bahasa Inggris yang bagus itu harus dibuktikan dengan sertifikat. Nah, biasanya yang dipakai itu sertifikat IELTS atau TOEFL IBT. IELTS itu minimal itu skornya 65. TOEFL IBT itu kalau nggak salah setara 6,5 itu sekitar 82 deh. 82. Bukan TOEFL ini ya, bukan TOEFL institusional. Tapi biasanya kalau kampus itu, kalau misalnya kalian daftar lewat kampus kayak saya, itu ITS itu dia punya TOEFL mandiri dari kampus dan itu bisa digunakan untuk mendaftar Erasmus. Tapi dengan skor minimal kalau nggak salah 550 atau 500 gitu saya lupa. 550 saya lupa. Nah, kalian tuh kalau mau di Erasmus ini kan banyak sekali ya program-programnya. Nah, kalian juga harus tahu gimana sih biar bisa daftar Erasmus itu. Kalian tuh harus tahu institusi yang bekerja sama Erasmus. Nah, contohnya kalau institusi di Indonesia mungkin kampus-kampus ternama di Indonesia seperti UI, ITB, UGM, ITS itu sepertinya udah bekerja sama Erasmus. Jadi kalian meskipun nggak bisa ya atau belum bisa ke Turki karena saya dan akhirnya kalian memutuskan untuk melanjutkan S1 di Indonesia atau S2 di Indonesia, kalian tuh jangan takut, kalian punya peluang di sini dengan cara mendaftar Erasmus melalui institusi tersebut. Jadi selama kalian kuliah S1 atau S2, kalian tuh bisa double degree atau hanya sekedar studi exchange selama 1 semester untuk mengambil kuliah aja gitu. Sekalian jalan-jalan, sekalian kuliah gitu. Jadi intinya kalian tuh jangan malas buat pengen tahu gitu. Ada beasiswa apa aja. Kalau kalian stuck untuk mendapatkan beasiswa atau kalian stuck pengen ke Turki nih, waduh nggak punya biaya atau apa, jangan takut, kalian punya banyak cara untuk bisa ke Turki, salah satunya lewat Erasmus ini. Terus jangan lupa kalian tuh jangan lupa belajar juga mengenai apa yang kalian pelajari sekarang. Kayak misalnya saya di elektro nih. Saya tuh harus sengaja sebelum berangkat ke sana bertemu profesor-profesor di luar negeri. Saya tuh harus punya bekal yang baik mengenai apa yang saya pelajari di sini. Jadi sengaja saya tidak memalukan gitu untuk berkolaborasi dengan profesor-profesor di luar negeri gitu.
Terus yang terakhir jangan lupa berdoa gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kalian udah usaha tapi kalian kurang doanya juga ya sulit juga gitu kan. Nah, proses seleksinya kayak gimana sih Erasmus? Kalau menurut saya proses seleksi Erasmus itu nggak terlalu sulit ya. Kalau yang saya alami sekarang nih. Nah, kalau yang saya alami sekarang, kalau yang saya waktu itu, jadi saya itu yang pertama ada administrasi proses seleksi ya, proses seleksi administrasi. Itu di mana saya dokumen-dokumen yang seperti contohnya academic transcript, terus certificate IELTS dan surat motivasi gitu, letter of motivation itu kalian submit nanti itu di sorting di proses sama internal institution itu ITS kalau saya. Jadi ada staff international office ITS itu memproses administrasi saya apakah masuk atau enggak, ternyata masuk. Setelah itu saya diundang untuk interview oleh pihak international office itu. Setelah interview, administrasi saya kalau misalnya lolos, berkas saya itu dikirim ke Erasmus yang di Eropa. Setelah itu, kalau mereka approval tanpa harus ada interview lagi, kita diterima, pengumuman diterima. Nggak terlalu susah sih. Ini untuk yang saya ya. Untuk yang Untuk yang student mobility, Erasmus student mobility. Tapi kalau untuk yang join master degree yang tadi kalian mengambil kuliah master di 3 kampus Eropa, kampus berbeda di Eropa, itu kalian akan interview prosesnya itu akan via Skype atau Zoom online. Itu dengan interviewernya pemilik proyeknya itu biasanya profesor dari pemilik proyeknya itu, gitu. Nggak terlalu sulit kok, serius. Yang penting kalian itu administrasi berkas-berkasnya itu komplit aja. Kalau untuk interviewer itu nggak terlalu sulit kok. Yang penting kalian bisa bahasa Inggris, itu yang paling poin paling penting yang nggak bisa dihindari kalau mau ke luar negeri dengan menggunakan beasiswa Erasmus. Itu yang paling penting. Walaupun di Turki tetap bahasa Inggris itu perlu. Jadi walaupun kalian saat ini belum terlalu fasih untuk menggunakan bahasa Inggris, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat gitu untuk buat belajar bahasa Inggris gitu. Gampang kok. Nah, udah mungkin itu aja sih kalau untuk beasiswa Erasmus itu. Kalau dari saya ya, program yang saya ikuti seperti itu. Ya mungkin kalau tadi saya balik lagi ke ini ya, saya jadi pengen daftar lagi nih buat lanjut S2. Soalnya nggak ada batasan sih kalian punya gelar master sebelumnya atau enggak, gitu. Baik Kak, terima kasih banyak atas presentasinya. Udah sangat menginspirasi dan memicu banget nih buat kita semua untuk mendaftar Erasmus Plus bareng-bareng. Nah ini saya coba contoh ya, ada program yang pengen saya ikutin nih. Ada master degree, join master degree. Nah dari sini ada kelihatan nih application-nya, caranya. Nah dia buka April 2020, udah tutup lah ya. Saya buka. Proses sekian. Syaratnya ada di sini semua. Letter of application. Ini kalian bisa kumpulin kok, gampang kok, nggak terlalu susah. Nah, kursnya ini, nanti kalian itu akan ngambil 4 semester di 3 universitas berbeda. UB ini saya kurang tahu apa ya. Pokoknya ada ini semua kampus yang ada di Uni Eropa. Gitu. Dan kalau kalian tembus Erasmusnya, kalian selama kuliah 2 tahun itu 4 semester akan dibiayai secara penuh oleh Erasmus. Jadi sekalian jalan-jalan kan 3 negara, kalian kuliah 3 negara dibiayai gitu. Kapan lagi ya nggak? Gitu. Yang penting kalian jangan malas-malas buat cari-cari informasi kayak gini aja. Terbuka banget kok. Gitu. Oke, mungkin itu aja.
Oke Kak, makasih banyak nih udah banyak sharing dan juga kasih guide-nya buat kita semua. Kayaknya emang banyak banget nih benefitnya daripada Erasmus Plus Scholarship ini. Jadi pengen daftar juga nih sebenarnya. Harus sih, Jadi kalau kita sayang kalau langsung dilewatin masuk gitu. aja. Iya. Kalau nggak daftar. Iya bener Kak, sayang banget nih. Terutama kan kampus di Eropa kan juga high quality juga. Nggak Betul. kalah sama di Indonesia gitu. Oke, baiklah kita sampai dengan sesi tanya jawab ya sekarang. Mungkin kita udah punya pertanyaan kurang lebih 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, maaf sebelumnya udah kedengeran suara saya di sini? Jelas. Halo? Oke, baik saya mulai. Pertanyaan pertama dari Emma Sumiati. Beliau bertanya, apakah ada dokumen yang harus dilengkapi seperti TOEFL score atau IELTS untuk ikut Erasmus Scholarship ini? Gitu. Ya, jadi untuk penanya ini kira-kira S1 atau S2 ya? Atau baru mau lanjut S2 atau baru mau masuk S1? Atau sedang lanjut S1? Mungkin kalau S1 Ya, lagi boleh. ngambil S1. Nah, kalau lagi ngambil S1, Ya, Bang. kampusnya mungkin harus ditanya dulu di kampusnya apakah ada kerjasama dengan Erasmus atau enggak. Tapi kalau untuk dokumen itu, kalau kalian belum bisa gabung Erasmus untuk waktu dekat ini, kalian punya masih waktu. Yang jelas itu bahasa Inggris sertifikat itu perlu. Kalau bisa IELTS, karena kalau kamu punya IELTS minimal 6,5 aja. Minimal 6,5 itu kamu nggak cuma Erasmus aja yang akan kamu dapetin. Gitu. Beasiswa-beasiswa lain seperti mungkin LPDP atau Chevening dari UK gitu. Kalau menurut saya bahasa Inggris itu perlu kamu untuk ngambil. Saya saraninya IELTS, tapi memang kan mahal IELTS ujiannya itu sekitar 2,8 kalau nggak salah 2.800.000. Tapi sebelum itu saya saranin kalian harus preparation dulu. Iya, Bang. Dan memang kalau untuk dokumen itu yang penting kamu punya academic transcript dalam bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL IBT, terus motivation letter. Motivation letter itu kamu bikin sebuah kayak esai mengenai kenapa sih kamu mau ngambil Erasmus itu. Kira-kira apa yang kamu cari, apa yang kamu pengen dari mengikuti program Erasmus itu. Kira-kira setelah kamu mengikuti itu, kamu akan ngapain seperti itu aja. Seperti motivasi aja, motivasi kamu tulis dalam 2 halaman lah. Itu aja sih sebenarnya. 3 itu yang utama. Academic transcript sama ijazah ya kalau mungkin ya, ada udah S1 atau menuju S2. IELTS wajib atau TOEFL. Lalu yang ketiga itu motivation letter biasanya perlu banget. Hampir semuanya butuh motivation letter. Iya, bener banget, Bang. Motivation letter. Iya, bener Gitu banget aja sih. Untuk semua umumnya sih beasiswa juga perlu CV dan motivation letter sama transkrip akademik buat apply pertama, syarat pertamanya gitu administrasinya. Makanya bahasa Inggris itu wajib Bang, kalau untuk dapat beasiswa kayak gitu aja. Iya, baik. Jawabannya bagus banget, Bang. Kita langsung lanjut ya ke pertanyaan 2 ya, Bang. Oke, dari Zahra AS. Gini Bang, kalau mau daftar untuk Erasmus tapi masih S1 nih di Turki misalnya, itu bisa atau enggak Kak? Apa harus lulus S1 dulu nih? Oke. Gitu, Bang. Jadi ketika saya daftar Erasmus saya itu, saingan saya itu anak S1. Ada beberapa saingan saya anak S1 juga, dan itu sangat memungkinkan. Jadi kalian itu yang anak-anak S1 itu sama-sama saya. Nanti studinya itu di sana cuma ngambil
mata kuliah di sana, 4 mata kuliah atau 6 mata kuliah atau 8 mata kuliah gitu. Jadi S1 dan S2 itu disamakan. Kalau untuk program yang saya ya, namanya Erasmus Plus Student Mobility. Nah, itu nggak ada bedanya. Kalau kemarin itu alhamdulillah saya dapatnya ke Turki. Waktu itu saya coba apply ke Poland juga, cuman saya pilih ke Turki. Nah, yang anak S1 itu dia malah ngambil yang di Poland. Jadi tetap bisa walaupun meski S1 gitu. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Untuk Erasmus Plus Student Mobility ya, itu nggak ada bedanya. Jadi student mobility itu kayak kredit transfer gitu ya, Bang? Sebenarnya. Betul, jadi kamu ngambil mata kuliah di luar negeri, lalu yang di Indonesia itu kamu nggak perlu ambil lagi, gitu. Iya. Jadi ditukar. Gitu. Oke, ini cocok banget nih buat kalian yang pengen ngerasain international atmosphere saat belajar gitu, langsung ikut aja nih student mobility dari Erasmus. Oke Bang, keren banget. Nggak susah kok programnya itu. Saya malah ngerasain, tanya si Iqbal, saya malah gara-gara corona malah saya tuh apa ya, sering kebanyakan jalan-jalan daripada belajar ya, serius. Saya tuh kemarin cuma ngambil 3 mata kuliah. Saya tuh cuma ngambil 3 mata kuliah selama 1 minggu. Sisanya itu saya di sana jalan-jalan sama teman-teman saya. Jadi jadi memang ya gimana, Bang? enak banget gitu. Sayang banget untuk dilewatin gitu. Iya sih, bener ya. Jadi bukan cuma belajar strict aja gitu, tapi juga banyak pengalaman lainnya pasti. Terutama jalan-jalan gitu. Oke Bang, kita lanjut lagi ya Bang ya. Pertanyaan dari ini, Nabila Listia. Oke. Kak Ziko, kalau buat Erasmus kan pasti dikirim di berbagai negara Eropa. Nah, jika kita ingin berkomunikasi dengan penduduk lokal, harus mempelajari bahasa negara tersebut nggak? Atau kita bisa berkomunikasi cukup dengan bahasa Inggris saja gitu? Jadi, seperti yang saya bilang, kalau untuk program Erasmus Plus ini, yang dibutuhkan itu utamanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu paling utama. Nah, untuk bahasa lokal negara itu nggak mandatori, tapi itu jadi poin positif. Jadi ketika, tadi kan saya bilang prosesnya itu kan ada namanya interview ya. Iya. Nah, di interview itu kalau kalian bisa menjelaskan saya punya kemampuan bahasa Inggris, bahasa lokal negara tersebut, itu pasti jadi poin positif. Istilahnya kalian itu pasti bakal one step ahead dari peserta yang lain gitu, yang pendaftar yang lain. Tapi jujur, sewaktu saya untuk daftar ke Turki ini, Erasmus ke Turki ini, saya nggak punya kemampuan sama sekali mengenai bahasa Turki. Dan itu nggak jadi masalah, saya tetap masih dapat gitu. Jadi nggak terlalu masalah. Tapi kalau kalian bisa punya kemampuan bahasa lokalnya, bahasa negara lokal, itu pasti jadi poin positif gitu. Iya bener. Udah terjawab belum, Nabila? Oke, keren banget Bang jawabannya. Kita langsung aja pertanyaan selanjutnya, kayaknya lumayan sih banyak kita. Gak apa-apa, saya santai aja. Iya, coba ya Bang ya. Oke, kalau misalkan nih Bang, dari sebenarnya Zahra lagi nih sebenarnya nih, kita coba, karena ini penting juga sih. Gimana kalau misalkan untuk institusi nih, kampus yang nggak kerja sama nih sama Erasmus Plus, itu bisa nggak kita get opportunity gitu untuk ini? Sepertinya kalau untuk institusi kampus yang belum ada kerjasama itu sulit ya, soalnya yang merekomendasikan kalian untuk ke sana itu institusi kalian gitu. Tapi saya belum cari ya, kayaknya itu ada institusi di Indonesia memang yang menangani orang-orang yang ingin mendapatkan Erasmus gitu. Kayak ada
institusinya saya lupa waktu itu, lupa cari. Tapi memang kayaknya ada deh. Tapi kalau untuk institusi kampus kalian belum ada kerja sama-sama Erasmus, sepertinya agak sulit sih. Sepertinya agak sulit untuk dapat Erasmus itu. Tapi alternatif aja mungkin teman-teman anak S1 atau anak-anak yang mau masuk S1 nih. Kan kemungkinan orang-orang yang belajar bahasa Turki kan mungkin berminat untuk mendaftar S1 ya di sana di Turki. Tapi kan pas saya tahu di sana juga memang kalau untuk kampus swastanya memang agak mahal ya. Nah, agak mahal kalau kampus swasta di Turki. Nah, mungkin ini jadi alternatif buat teman-teman yang pengen tetap ke Turki tapi nggak belajar full di sana. Jadi hanya mengikuti program Erasmus ini. Jadi kalian bisa tetap coba kejar kampus-kampus di Indonesia yang punya international office yang ada kerjasama Erasmus. Kalian masuk kampus itu, kalian daftar, kalian bisa tetap ke Turki dengan dibiayai full malah. Itu. Oke, Bang. Pertanyaannya udah mengcover. Jadi sebenarnya emang termasuk kampus aku sih, Bang, belum kerjasama dengan Erasmus sebenarnya. Jadi kayak masih di ambang-ambang kebingungan juga sih. Tapi jangan patah semangat ya teman-teman, kita cari opportunity yang lain. Oke, Bang. Tapi kalau misalnya kalian sudah lulus dan butuh magang, kan tadi sudah saya informasikan kalau misalnya ada peluang magang ke sana yang dibiayai oleh Erasmus. Jadi setelah kalian lulus, kalian nggak mau langsung kerja nih magang. Mau magang ke Eropa sekalian dibiayain, udah dapat gaji, dibiayain juga scholarship. Wah, itu enak banget sih, double. Dan jalan-jalan juga gitu. Jadi jangan patah semangat. Maksudnya masih banyak cara untuk bisa mendapatkan Erasmus ini. Iya. Oke, Bang. Ini relate sih sama pertanyaan yang ketiga dari Nadia Masita Sani. Dia bertanya tentang program internship dari Erasmus Plus ini juga. Yang tadi kata Bang Ziko kan udah mengcover termasuk dapat gaji dan tunjangan lainnya ya, Kak ya. Terus katanya pertanyaannya, apakah menyediakan beasiswa juga untuk program doktoral yaitu S3 gitu? Karena dia lulusan S2. Kalau untuk S3 itu malah lebih bagus nih kalau menurut S3 ya, kalau saya ya. Kalau S3 itu malah gampang banget kalau kamu mau ngambil S3 ya. Jadi kamu langsung misalnya kamu jurusan apa ya? Misalnya kamu jurusan yang tadi sebentar. Coba saya share screen ya. Di sini. Iya, boleh, Kak. Nah, di sini coba saya kan ada background nih. Saya mau lanjutin S3 medical imaging di sini. Saya mau penelitian disertasi S3 saya mengenai gambar-gambar untuk medical imaging gitu. Medical imaging. Yeah. Meneliti saya untuk S3 saya. Nah, kalian itu tinggal di sini kan ada websitenya mereka ya, ada websitenya di sini. Nah, di sini kan ada kontak nih, ada kontak. Jadi kalau untuk S3 itu saya saranin kalau mau dapat ini kalian tuh hubungin langsung ke profesornya gitu. Nanti profesor itu kan akan jadi S3 itu bedanya sama S2 itu, S3 itu kamu itu bekerja gitu, bukan belajar. S3 itu kamu bekerja under promotor. Jadi belajar yang apa ya? Yang sistemnya itu seperti bekerja. Nah, atasan kamu itu namanya promotor. Promotor itu istilahnya promotor itu si profesor itu. Profesor. Nah, mungkin ada PhD student kan nih. Ada PhD student ini kan S3 ya. Jadi kalian itu langsung menghubungi email profesornya. Biasanya mereka itu pasti respon kok. Email itu kalau di luar negeri itu, dosen-dosen di Eropa itu, mereka itu lebih aktif di email daripada WhatsApp untuk diskusi bidang akademik. Nah, biasanya mereka itu memang membutuhkan mahasiswa S3. Nah, kalau misalnya kalian udah klop sama profesornya, nanti profesornya itu akan merekomendasikan kamu untuk dapat Erasmus ini.
Jadi yang mendaftarkan ke Erasmus ini bukan kamu, tapi profesornya gitu. Iya, Bang. Nah, jadi kamu kalau S3 itu jangan takut, malah terbuka besar sih. Saya aja udah ditawarin S3, padahal belum lulus, baru ngerjain tesis. Iya. Karena S3 itu pokoknya kalau kamu mau ngambil S3 doktor, jangan pernah ngambil S3 tanpa beasiswa. Karena beasiswa S3 itu banyak banget dan sayang kalau nggak diambil. Benar. Caranya, step pertama, kamu kontak profesor yang memiliki background yang sama dengan penelitian disertasi kamu, penelitian S3 kamu. Gitu. Nanti setelah kamu kontak profesor, I need scholarship, do you have scholarship Erasmus? Punya nggak sih Erasmus? Oh punya, bisa saya urus. Biasanya profesornya proaktif kalau untuk ini hire mahasiswa S3. Jadi tuh kamu S3 itu bukan kamu apply tapi kamu di hire gitu sama mereka buat jadi PhD student gitu loh. Itu bedanya S3. Gitu. Beda S3 begitu. Kalau di luar negeri ya, Dan jangan takut kalau S3 itu nggak cuma Erasmus, banyak banget dari kampus-kampusnya. Langsung dari kampus-kampusnya itu. Berarti mungkin lebih tepatnya kita perlu rekomendasi dari profesornya langsung gitu Kak ya. Berkaitan langsung dengan background yang sama gitu. Betul. Langkah pertama kita harus kontak profesornya dong. By email, itu pasti dibales. Oh, itu dari kita sendiri ya Kak, bukan dari institusi Betul. kampus kita. Kita personal email ke profesornya. Profesor, perkenalkan nama saya siapa. Saya tertarik dengan proyek penelitian profesor. Apakah profesor membuka slot untuk mahasiswa PhD dengan program Erasmus, gitu kan? Iya, Nanti biasanya interview sama profesornya online. Nanti kalau misalnya udah profesornya oke, profesornya yang akan proaktif mendapatkan beasiswa buat kamu gitu. benar. Enak sih kalau S3 itu pasti. Jadi kayak susah-susah gampang gitu ya Bang ya. Ya. Oke Susahnya Bang. kuliahnya aja mungkin. Iya Bang. Susahnya Setiap kuliahnya susah. kalau dapat beasiswanya sih gampang. Iya, benar-benar. Benar banget, Bang. Oke, Bang, kita langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya gitu. Jadi dari Al-Qori, dia bertanya kalau di Erasmus Plus ini apakah setiap negara itu dibatasin gitu kuotanya gitu. Terus kalau untuk Indonesia setiap tahunnya berapaan gitu, Bang? Kalau pembatasan itu sebenarnya, jadi kalau misalnya kamu ke Turki ya, di Turki itu kan banyak kampus-kampus yang bekerja sama juga sama Erasmus ya. Kampus Turkinya ya. Kampus Turkinya, kalau saya kan di Istanbul Aydin, mungkin juga ada dari Istanbul University atau Istanbul Technical University. Nah itu bukan negara yang membatasi tapi kampus-kampusnya. Dan biasanya itu jumlahnya itu setiap tahun itu beda-beda gitu. Tapi banyak banget slot-slotnya karena bukan pembatasannya itu bukan negara tapi kampus-kampusnya. Sementara kan kampus di Turki banyak yang kerjasama sama Erasmus. Jadi anggaplah ada 15 kampus Turki yang buka Erasmus buat mahasiswa Indonesia aja ya. Misalnya buat mahasiswa Indonesia, 15 kampus buat mahasiswa Indonesia. Iya, Jadi benar. anggap aja satu kampus buka 1 atau 2 slot. Jadi ya setahun itu udah 30. Dan itu yang daftar juga nggak terlalu banyak. Jadi sayang kalau nggak daftar. Iya, benar banget. Ditambah udah, kalaupun kampus kita udah ada partner universitasnya lebih enak lagi ya Kak daripada Lebih enak lagi. Tapi saya lupa deh, kalau nggak salah kita tuh di Indonesia kita punya organisasi independen yang bekerja sama Erasmus deh. Saya lupa ya namanya. Nanti saya cari deh, nanti kalian kan ada grup ya atau apa, nanti saya kasih tahu. Saya share ini. Iya, baik Kak. Oke Kak, bagus sekali jawabannya. Dan kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Kak. Nggak apa-apa ya Kak? Santai aja, saya waktu luang kok kosong. Mantap.
ada tips and trick nggak Kak, buat kita buat motivation letter gitu supaya ada nilai plusnya juga gitu dari kita nge-apply sebagai mahasiswa Indonesia. Oke. Kalau motivation letter itu bagusnya yang pertama memang harus to the point ya, to the point. Tapi kalau bisa di awal motivation letter. Jadi ada buku namanya itu buku saya lupa. Bukunya dia itu pembicara terkenal dari Amerika. Dia bilang kalau kalian ingin menulis atau menjadi speaker di suatu acara, kalian itu harus honest, kalian harus jujur di motivation letternya itu. Tapi jujurnya jangan negatif ya, kalau bisa positif ya. Kayak misalnya yang mendukung yang mendukung. Jadi di awal-awal paragraf itu kalian jujur aja kemampuan kalian itu apa di situ. Iya, Bang. Terus kalian punya kalian punya kekurangan apa, tapi kekurangan itu kamu tutupin sama kelebihan kamu yang bakal menutup kekurangan itu. Tulis aja dikit di atas itu sedikit. Biar yang nggak baca reviewer itu bisa menangkap kamu tuh orangnya seperti apa sih gitu. Itu awal aja. Terus kalau bisa kamu masukin pengalaman penting kayak project-project kecil di kampus sekarang atau pengalaman yang mengembangkan kamu gitu lah, yang mengembangkan kamu gitu, yang mengembangkan kepribadian kamu gitu. Bener, Bang. Kalau kayak sertifikat lomba gitu juga penting ya, Bang? Bisa, tapi kamu explain aja. Bisa. Oke. Sertifikat gitu bisa. Bagus. Tapi sih harus jujur, terus menunjukkan kepribadian karakteristik kamu ya. Karakteristik kamu di situ lah. Baik, Bang. Ini excited banget sih, Bang, dari peserta sebenarnya. Ini udah banyak banget ya pertanyaannya. Santai aja. Maaf ya teman-teman. Enggak. Apa-apa. Kalau kita Oke, kita cari lagi ya, Bang ya. Kalau ini, Bang, ada pertanyaan lagi nih. Tadi dari Bea sudah terjawab ya, kalau misalnya sertifikat lomba juga penting. Kalau ini, Bang, pertanyaan selanjutnya. Kalau setiap programnya dari Kevin, Kak, kalau misalkan setiap program Erasmus itu dia selain student mobility sama internship, itu ada kira-kira ada lagi nggak, Kak? Selain daripada misalkan summer-nya atau winter gitu-gitu. Kalau Erasmus itu banyak banget sih, ada banyak. Contohnya ya. Oh, banyak. Di sini ya. Ada. Jadi kalau kalian punya di sini, kalian bisa lihat sih di webnya. Opportunities ya. Peluang-peluang. Iya. Individual. Nah, young people ya contohnya nih, atau pekerja muda, young people. Youth exchange, nih, pertukaran pemuda itu ya. Nah, you can expect to participate in activities such as workshop, exercise, debat, outdoor activities. Ya, jadi ada banyak sebenarnya, ada banyak kayak program-program organisasi itu kalian bisa ikut juga. Seperti apa, Bang? Contoh maksudnya kegiatan organisasinya gitu. Benar ya? Iya, Bang. Saya juga harus baca. Soalnya saya nggak tertarik di sini. saya tuh orang yang introvert gitu. Introvert. Makanya kalau saya ikut yang kayak apa? Kayak lagi nge-track banyak orang, jadi kayak ini ya, Bang gitu. ya. Lebih Kurang. comfort zone juga gitu. Tapi sebenarnya kalau apa ya, banyak sih ya. Kalian tuh harus
yang tadi kan saya bilang kalian tuh kalau mau ikut Erasmus ini, itu jangan malas Iya, Bang. untuk cari tahu itu sih dia. Tapi kalau Benar, untuk Erasmus dia itu semenjak tahun 2014 Erasmus pun ada program namanya Erasmus Plus itu ditingkatkan. Jadi programnya itu nggak cuma hanya untuk belajar aja, tapi juga ada Iya, Bang. untuk kayak misalnya kegiatan-kegiatan anak-anak muda gitu loh. Saya harus lihat apa Dia kayak studi volunteer gitu ya, Bang? volunteer Ini, gitu, kayak ada volunteer gitu, ada juga Oh, volunteer kayak gitu. oke. Cuman harus dilihat dulu ya cara daftarnya kayak gimana. Saya belum terlalu expert mengenai yang ini sih. Tapi Jadi memang kita ada. yang aktif ya. Nih, partisipan are recognized youth through youth pass-nya apa youth pass. Iya, Bang. Waduh, ini Bang Ziko udah baik banget nih, Saya kita baru belajar tahu diarahin. juga nih. What is youth pass? Ya, jangan sampai lupa ya, dicatat ya teman-teman, terutama linknya. Jadi kalian bisa langsung inget nih omongan ke Bang Ziko, oh aku langsung sini nih, gitu. Tapi ada intinya ada nggak cuma belajar atau training doang, ada kegiatan-kegiatan volunteer kayak gitu. Bener banget, Bang. Harus Kita harus dieksplor lagi sih. Oke. Betul. Oke, Bang. Kita langsung pertanyaan selanjutnya ya, Bang ya. Oke. Iya, Bang. Dari Kak Susan. Jadi ini sebenarnya udah ditanyain kan, kalau misalkan untuk kerjasama institusinya harus ada kerjasama kan, itu lebih baik. Cuma misalkan nih Kak, kalau aku improve nih pertanyaannya, gimana kampus kita yang belum bermitra sama Erasmus Plus bisa menjalin gitu? Bagaimana step-stepnya gitu biar kita sebagai mahasiswa juga bisa track kampus gitu, biar langsung nih kerjasama gitu sama Erasmus. Gimana itu Kak? Biasanya gini loh. Jadi contohnya ITS ya. Iya. ITS itu sebenarnya nggak secara langsung dia punya kerjasama sama Erasmus. Dia itu punya kerjasama sama Istanbul Aydin University kalau ITS ya. Iya. Nah, kebetulan Istanbul Aydin University itu dia punya kerjasama sama Erasmus. Iya, Bang. Nah, jadi basicnya itu kerjasama antar kampus, bukan kerjasama dengan Erasmus terus nge-link ke kampus di Turki, bukan gitu. Jadi kampus kalian itu harus punya kerjasama sama kampus yang punya kerjasama sama Erasmus gitu loh. Jadi ketika jadi kampus di Indonesia itu mau ngirim mahasiswanya, iya Bang. Mau ngirim mahasiswanya, nanti sebenarnya bukan mau ngirim ya, istilahnya kampus kerjasama yang sama Indonesia itu, misalnya Istanbul Aydin University itu dia biasanya mengumumkan terbuka nih peluang mahasiswa exchange Erasmus, mahasiswa Indonesia boleh apply. Otomatis yang kampus Indonesia yang ITS-nya ini tahu dong, wah, gue sebar nih ke murid-murid saya nih di sini, murid-murid saya. Jadi awalnya itu sebenarnya bukan ITS sama Erasmus, tapi ITS sama Istanbul Aydin University. Nah, kebetulan Istanbul Aydin University ini dia punya program, Bang. Menawarkan beasiswa Erasmus Exchange dan mahasiswa Indonesia boleh apply. Nah, itu. Waduh, jadi sebenarnya bukan kampus ke Erasmus, tapi kampus dengan kampus yang memiliki kerjasama sama Erasmus gitu. Oke, udah clear banget ya teman-teman. Nggak harus kampus-kampus besar. Kalau kampus kalian punya kerjasama sama kampus di Eropa, terus kampus di Eropa itu punya peluang pengumuman gitu. Ayo nih, student exchange dibayarin pakai Erasmus. Nah, kalian daftar gitu. Jadi ya, itu yang saya ya, itu yang student mobility saya. Tapi overall sama ya Kak? Overall sama gitu kan, sistematikanya kayak gitu lah. Betul.
Oke. Oke Bang, terima kasih jawabannya. Boleh ya Bang, kita go to another question dari ini kayaknya agak panjang dari Kak Rizky gitu. Ini dia cerita sekali pengalaman nih. Misal yang pertama, misal nih di tahun ini kita udah daftar beasiswa Erasmus tapi gagal. Terus apakah kedepannya tahun kedepannya tuh bisa ikut lagi? Terus yang kedua, misalkan kalau dari apa sih kita udah nerima LOA, letter of acceptance Erasmusnya bisa mencakup semuanya nih, atau perlu tambahan biaya untuk mendapatkan scholarship lainnya gitu, atau biaya sendiri gitu Kak, maksudnya tambahan. Terus yang ketiga ya Kak, apakah dari wadah khusus bagi para alumni Erasmus seperti LPDP, hanya LPDP dengan nama alumninya Mata Garuda? Ini baru denger nih. Oke Kak. Jadi kalau misalnya kalian gagal dalam percobaan pertama, itu nggak ada masalah kalau misalnya kalian apply lagi. Nggak akan ada masalah. Ya. Yang ada masalah itu ketika kalian diterima dan kalian nggak ngambil. Jadi kan ada mahasiswa yang udah dapat Erasmus Plus nih. Terus udah didapat, terus dia malah ngambilnya scholarship yang lain. Nah, itu auto blacklist. Iya, itu auto blacklist. Iya sih. Auto blacklist kayak gitu. Kayak setia gitu kan. Kalau kalian gagal coba pada saat coba-coba itu nggak akan ada masalah. Pada saat cobaan pertama, cobaan kedua itu nggak akan ada masalah buat daftar lagi. Nah, terus tadi pertanyaan keduanya itu sebenarnya kalau untuk yang Erasmus ini sebenarnya letter of acceptance. Jadi kalau kalian udah dapat LOA itu kalian udah pasti dapat Erasmusnya, Erasmus programnya, Erasmus scholarship-nya. Kalau di Erasmus ya langsung dapat, otomatis dapat Erasmusnya. Jadi LOA-nya itu saya kasih contoh ya. LOA-nya itu LOA-nya itu mana ya? LOA-nya itu ini kelihatan nggak ya? Sorry. Mana ya LOA saya ya? Ini. Jadi LOA-nya ini kelihatan nggak ya? Kelihatan Kak. Yang penerimaan acceptance letter ya? Iya, kelihatan. Ada ya? Acceptance letter. Nah, jadi di acceptance letter ini kamu diterima untuk mengikuti program Erasmus. Sekalian ada di sini ada tulisan will receive 5.000 euro. Jadi sudah termasuk scholarship-nya, penjelasan mengenai scholarship-nya gitu. Berbeda dengan beasiswa yang lain. Kalau beasiswa yang lain itu kamu harus dapat LOA dari kampusnya dulu, terus baru kamu cari scholarship-nya kan gitu. Kalau LPDP ya, atau Chevening atau apa, atau Fulbright atau apa gitu kan. Tapi kalau Erasmus itu sekalian. Jadi di LOA itu menjelaskan akan mendapatkan grant-nya juga, beasiswanya juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk beasiswanya ini itu mengcover semuanya. Kamu nggak usah ngeluarin biaya-biaya apa-apa lagi. Cuman masalahnya biayanya itu kamu akan ditransfer setelah kamu tiba di sana. Jadi di awal itu kamu harus berkorban sedikit untuk mengeluarkan biaya untuk mungkin host bulan pertama dan biaya tiket pesawat. Tapi itu akan di-cover gitu. Sesudah kita pulang dari exchange ya Kak, baru di-cover gitu? Bukan. Jadi setelah kamu nyampe sana, kan contoh program saya 5 bulan ya di sana. Iya. 5 bulan. Nah, saya itu baru ditransfer itu 3 minggu setelah nyampe sana. Iya Kak. Jadi selama 3 minggu, terus tiket pesawat, tiket
Bayar kosan itu saya bayar sendiri dulu, tapi setelah itu semua uang yang 5.300 ini ditransfer ke saya. Oke. 5.300 itu. Tapi overall itu akan mengcover semua biaya hidup kamu, tiket pesawat itu bakal ke cover karena biayanya ini lumayan gede, biaya scholarship-nya. Tapi tergantung sama ini sih. Sama apa? Gaya hidup kamu. Kalau gaya hidup kamu mewah, uang segini nggak akan cukup. Tapi kalau misalnya biasa-biasa ini lebih dari cukup. Iya, benar banget, Kak. Terus Jadi tadi kita pertanyaan terakhir apa? Iya, Kak. Pertanyaannya yang terakhir sebenarnya 3 itu apa? dia nanya wadah khusus gitu kayak Oh iya, ada nggak ada Erasmus Network. Erasmus Network. Jadi alumni Erasmus Network itu ada internasionalnya ada, sama yang Indonesianya pun ada di Facebook. Gitu. Jadi jangan takut. Oh, di Facebook ya, Kak ya? Facebook juga ada. Nah, salah satu Erasmus program dari alumni Erasmus nih, ini yang internship ini nih, yang traineeship ini. Traineeship ini programnya alumni Erasmus ini. Oh, kalau internship itu boleh dari institusi, boleh dari personal juga ya, Kak? Boleh dari personal, itu kalian akan apply-nya ke perusahaannya. Contoh ini ya. Oh, di sini banyak, di sini ada banyak nih, food maintenance. Contoh food maintenance. Nah, ini kamu apply ke sini. Nah, ini sebenarnya ini yang endorse ini alumni Erasmus gitu. Waduh, jadi programnya alumni Erasmus. Bagus banget, Kak. Nah, jadi lumayan kuat kok network alumni Erasmus itu. Iya. Kayaknya memang perlu dan harus kuat ya, Kak ya. Kayak mungkin Harvard gitu-gitu. Apalagi mungkin yang Indo ya, nggak terlalu banyak ya. Biasanya kuat sih. Iya, soalnya kan emang masih ada. Ketat juga. Oke, ini Kak, ini ada musik nggak apa-apa ya? Ada musik. Nggak apa-apa, Kak, itu menghibur. Mungkin biar nggak terlalu kaku-kaku di sini. Benar. Baik, Kak. Oke. Sebenarnya ada pertanyaan lagi sih, Kak. Sebenarnya mungkin aku coba seleksi dulu. Boleh. Oh iya, Kak. Sebenarnya sih ini lebih ke mekanisme yang banyak yang nanya gitu. Mungkin boleh sebentar ya, Kak. Oke, Kak, mungkin kita mau closing aja, Kak, langsung mungkin bisa closing aja ya? kita rangkum gitu. Maksudnya dari pertanyaan terakhir teman-teman, sebenarnya mereka mau tanya lebih ke mekanisme gitu, misalkan kayak lebih yang tadi bisa diulangi lagi, misalkan terkait mitra. Haruskah bermitra institusi dengan kampus yang memiliki Erasmus? Itu boleh direview lagi, Bang. Maksudnya kayak kesimpulan singkatnya aja di closing statement-nya. Terus mereka juga tanya kalau misalkan kalau daftar Erasmusnya itu bisa langsung aja ke Erasmusnya atau kita perlu ke ini, kalau misalkan di kampus kan biasanya ada International Student Affair yang gitu-gitu ya, Kak, yang mengurusi tentang hubungan internasional gitu. Atau kita perlu daftar dulu ke kampusnya atau boleh aja langsung ke website Erasmusnya gitu. Kalau ya, terus sama umur, Kak, terakhir gitu. Umurnya gitu, kira-kira ada syarat umur nggak sih kalau misalkan batasnya gini gitu. Mungkin aku juga belum searching ya, Kak, terkait ini. Mungkin boleh bisa dikupas sedikit. Terus sama tips and trick terakhir dari Kakak buat semangat kita nih, buat lebih maju lagi, adrenalin buat berani ngambil Erasmus Scholarship ini. Gitu, Kak. Oke, jadi kalau untuk program yang saya ambil ini, joint mobility, student mobility ya.
Iya, Kak. Student mobility. Nah, itu kamu itu nggak bisa daftar sendiri. Jadi kamu itu istilahnya harus daftar ke international office kampus kamu. Nanti kalau kamu lulus seleksi dari kampus kamu, berkas kamu itu akan dikirim dan di-endorse lah istilahnya kamu tuh. Ini kandidat dari kampus kita nih, berkasnya seperti ini. Iya, Kak. Jadi nanti tinggal keputusannya di sana tanpa harus ada interview lagi. Jadi kalau untuk yang saya itu, saya hanya perlu mendaftar ke kampus saya. Nanti selanjutnya kampus saya yang bekerja untuk saya bisa mendapatkan Erasmusnya. Kalau yang student mobility ya, kalau student mobility. Tapi kalau yang saya bilang tadi Erasmus Mundus join master degree, Iya, Kak. itu tadi kamu daftarnya langsung ke sini. Langsung join master degree ya. Ini mungkin teman-teman yang mau lanjut S2 ya nanti ya. Iya. Nah, ini kamu langsung daftarnya ke website yang memiliki project Erasmus. Contohnya ini. Nih, join 2 years join master degree 120 SKS Eropa. Oke. Iya, Kak. Nah, kamu langsung daftarnya di sini, application nih. Application biasanya itu antara apply here atau kamu kirim email. Langsung aja ya, berarti. Langsung. Ini teman-teman yang mau lanjut S2. Iya, Kak. Full S2 bukan di Indonesia ya, full S2 di Eropa. Di Eropa, pasti. Jadi Iya, di sini tiga kampus ya. 3 kampus, kamu akan kuliah di 3 kampus berbeda, 3 negara yang berbeda, 3 negara berbeda. Dan Iya, mata Kak. kuliah seperti ini. Nah, ini kamu langsung apply tanpa institusi kita. Nanti kamu ikutin seleksinya di sini, gitu. Iya, benar. Waduh. Oke. Itu kalau join Iya, master Kak. degree. Kalau yang internship juga sama. Kamu tanpa harus melewati institusi. Gitu. Iya, Kak. Nah, jadi kalau yang lewat institusi itu cuman mahasiswa yang pengen ngambil student exchange gitu. Iya. Student exchange saja, student exchange. Kamu pengen ngerasain kuliah di luar negeri tapi tanpa meninggalkan kuliah S1 kamu yang sekarang atau S2 kamu yang sekarang di Indonesia gitu. Baik, Kak. Terus tadi pertanyaan apa saja? Saya lupa saya lihat kampus tadi. Ya, Kak. Udah cover lagi. Ini maksudnya ini udah kayaknya udah ini sih udah tercover juga sih dari jawaban Kakak yang sebelumnya juga. Mungkin tips and triknya Kak sekali lagi maksudnya biar kita lebih semangat lagi nih buat percaya diri ngambil Erasmus plus scholarship ini gitu. Tips triknya ya. Kalau saya sih nggak bisa. Kalau lebih percaya diri sih itu tergantung kepribadian masing-masing ya. Cuman saya bisa kasih tips kalau misalnya kalian tuh harus sering-sering cari informasi. Jangan males. Apalagi kan sekarang internet udah gampang kan ya. Bener Kak. Ya, soalnya ini saya ngasih kamu secara global ya, nggak cuma Erasmus ya. Secara global ya. Karena beasiswa di luar negeri itu banyak banget dan banyak yang nggak kita tahu gitu, banyak yang nggak orang tahu juga gitu. Iya benar. Nah, jadi kayak contohnya di kamu pengen banget nih kuliah ke Eropa, nggak ke Turki doang gitu, ke Eropa. Pokoknya saya harus ke Eropa gitu dengan beasiswa. Nah itu kamu jangan males buat cari beasiswa karena banyak banget. Contohnya di Poland itu ada beasiswa Polandia dari pemerintah Polandia, atau dari Hungaria itu banyak banget deh pokoknya. Gitu. Pokoknya jangan males cari. Terus yang kedua, jangan males cari tahu informasi beasiswa gitu. Terus difokuskan gitu. Misalnya kamu pengen ngambil kuliah di teknik elektro. Kamu lihat nih, kampus elektro terbaik di Eropa, contohnya gitu. Kampus elektro terbaik di Eropa. Terus kamu masuk tuh ke website kampusnya, kamu lihat tuh, kamu ubuk-ubuk websitenya, ada peluang beasiswa nggak dari kampusnya? Itu ada juga ya kayak gitu. Nggak cuma Erasmus saja. Gitu. Nah, terus yang kedua itu, selain kamu harus kurius, itu kamu harus wajib banget. Kalau kamu pengen ngambil beasiswa, kamu wajib banget harus bisa bahasa Inggris.
Iya, bener banget Harus Kak. wajib banget. Itu wajib banget. Itu sih bukan cuma buat kamu bukan cuma buat kamu lulus buat dapat beasiswa, tapi buat ke depan karir kamu gitu. Karir kamu itu. Karena orang-orang dengan kemampuan bahasa Inggris itu akan step ahead dibanding orang-orang yang lain ketika kamu kerja nanti. Iya, bener banget Gitu. Kak. Itu wajib banget. Dan kalau untuk percaya diri sih, apa ya kira-kira ya? Kalau percaya diri apa ya? Dan terus kalau misalnya kamu tuh Iya Bang. yakin aja. Kamu tuh harus yakin sih. Hidup itu harus optimistis gitu. Iya. Bener. Kamu tuh nggak usah mikirin kampusnya. Kamu mau lanjut S2 atau mau lanjut S1 nih S2. Kampus kamu Iya, ranking 6 dunia atau ranking 10 besar Iya, dunia. Bang. Bodo amat. Yang penting kamu daftar aja gitu. Daftar Iya, aja. bener. Urusan terima nggak keterima belakangan. Yang penting kan daftarnya gratis. Iya, benar-benar. Bener nggak? Maksud. Bener. Kamu tahu nggak? Waktu saya sebelum saya di tes ini. Ya, kenapa Bang? Saya tuh dapat 11 LOA dari kampus luar negeri. Wow, 11 LOA ya. Dari kampus luar negeri. Waduh, keren banget Bang. Karena saya ada masalah waktu itu sama kantor saya, jadi saya akhirnya pilih kampus yang di Indonesia aja lah. Iya, lebih simpelnya itu ya. Gitu. Soalnya waktu itu saya mungkin nggak bisa ninggalin kerjaan saya waktu itu. Benar bisa ninggalin kerjaan saya. Karena saya Iya, udahlah Indonesia aja, tapi triknya saya harus tetap keluar negeri juga nih, cobain 1 semester. Iya, Makanya bener. saya ngincer ITS karena ITS itu punya international office-nya bagus gitu. Iya, jadi tetap tidak menghilangkan opportunity itu sendiri ya Bang ya. Betul. Pokoknya banyak jalan menuju Roma. Intinya gitu. Kalau kamu nggak bisa ke Turki, Iya, ke Bang. Turki buat lanjut S2 atau S1, ngambil S1 dengan biaya sendiri, Iya Bang. masih banyak kok jalan ke Turki. Contohnya dengan kampus yang kerja sama Turki gitu. Masih banyak, itu gampang banget. Waduh, sangat inspirasi sekali ya teman-teman. Hari ini udah banyak banget nih. Udah dikasih banyak dari detail-detailnya, udah dikasih tahu, websitenya udah dikasih tahu, dan step by step-nya juga. Mungkin di masa pandemi ini juga jangan bosan-bosan buat cari. Mungkin dari programnya diadain daring online ya Bang ya. Kira-kira untuk Erasmus ini kalau misalkan untuk semester untuk exchange ini diadain di cara online ya Kak? Kalau misalkan di masa pandemi ini gitu. Kalau kemarin itu saya full online. Full online. Full online. Tapi waktu itu posisi saya udah di Turki kan. Jadi iya Bang. Saya online-nya udah di Turki. Jadi benar-benar saya itu uang scholarship-nya itu benar-benar setengahnya itu nggak kepake. Gara-gara ya nggak bisa kemana-mana juga gitu. Iya sih benar sih. Jadi berkah ya Bang ya. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu blessing in disguise gitu loh. Wow, bener sih Bang. Blessing in disguise. Gimana Bang? Blessing in disguise. Gitu lah. Iya, bener banget sih. Jadi berkah tersendiri ya. Dari dalam musibah gitu. Ya Allah. Oke Bang, kita sampai di penghujung acara. Mungkin kalian udah denger ya, kalau dari aku juga kesimpulannya harus rajin-rajin cari dan jangan lupa tetap berdoa intinya. Teman-teman jangan live dulu. Sebelumnya kita mau screenshot dulu nih. Coba kalian tolong kameranya di open. Kita mau foto sama-sama di belajar bahasa Turki ini. Jadi kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh belajar bahasa Turki. Nah, jadi behind of the belajar bahasa Turki ini ada Kak Iqbal. Mungkin Kak Iqbal boleh unmute sebentar. Oke. Oke, Kak Iqbal. Apa nih? Kita ini Kak Iqbal foto sama-sama gitu untuk merchandise buat Kak Ziko ya Allah.
Halo Kak Iqbal. Ya. Oke. Teman-teman, boleh di-open ya kameranya. Kita mau segera untuk capture kalian di sini. Boleh Kak Iqbal? Masih belum banyak yang dibuka. Iya, tolong dong dibuka ya, jangan malu-malu gitu. Nggak apa-apa, sekali aja nih. Nanti boleh, kalau Bang Ziko ini boleh share Instagramnya Bang atau email gitu biar yang lain bisa tanya-tanya gitu. Oh, Sekalian boleh. nunggu temennya bisa buka open kameranya. Ziko apa ya namanya sebentar ya? Lupa saya Instagram saya. Kawan, Boleh diketik aja Bang di Zoom grupnya aja Oh, Bang. di Zoom ya. Oke. Bentar ya. kawan-kawan Di- dibuka dulu ya kameranya, kita pakai screenshot. Ini kelihatannya Ayo, kawan-kawan dari belajar bahasa Turki semua ya. iya, kayaknya ini. Waduh, excited banget kalian ya. Bagus, bagus. Oh, Ziko. Jangan lupa ya, dicatat ya nama Instagram Kak Ziko. Kalian bisa tanya-tanya gitu. Terkait dengan Erasmus atau sebagainya gitu. Bisa open semuanya ya, Bang ya? Open question semuanya ya? Santai aja, open aja. Oke. Tanya aja kalau ada pertanyaan. Tanya aja. Mantap, Bang. Oke. Oke, Bang. Oke, Kak. Mungkin boleh langsung aja, Kak. Mungkin yang ada aja dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, Oke, sekali lagi ya. 3. Oke. Oke. Terima kasih. Makasih banyak ya teman-teman. Jadi aku mau kayak short advertisement juga sih. Kalau kalian mau belajar bahasa Turki gratis dan enggak affordable sih karena emang gratis. Terus bisa ketemu sama teman-teman yang lain juga dan kita bisa belajarnya enjoy dan struktur gitu. Bisa banget di join di belajar bahasa Turki. Kalian bisa hubungin Kak Iqbal Lutfi. Sekarang Kak Iqbal, waduh gugup nih. Sekarang Kak Iqbal lagi sekolah di Istanbul Aydın University, jurusan Manajemen Information. Bener nggak sih, Kak? Manajemen Takutnya salah Information nih. System, ya. Oke. Oke, Kak. Boleh say hi pakai bahasa Turki dong, Kak? Sekali-sekali bareng Bang Ziko nih. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Ya, Oke, Kak. Tamam. Ya, kalau bahasa Saya tuh 5 bulan di Turki. Iya. Nggak jauh dari Tamam, ben Turkse bilmiyorum. Iya, Kak. Saya tuh kata-kata Ayo, pamungkas Bang. saya ya. Kata-kata pamungkas saya kalau masuk toko itu Iya, cuman apa, Bang? Gunaiden, Ye Gejelar, Ye Gunlar. Kalau mereka udah ngomong banyak langsung saya ngeluarin kata-kata pamungkas saya. Ben Turkse bilmiyorum. Wow. Ben Turkse bilmiyorum itu kalimat pamungkas. Apa nih Bang artinya? Mungkin di sini mau tahu nih apa nih Bang? Turki itu Apa Bang? gitu. Ben Turkse bilmiyorum. Jadi artinya itu Tidak. saya tidak paham bahasa Turki gitu. Oh, mantep. Jadi mereka bingung ya Bang. Ya. Jadi tapi selama ini anak orang Turki walaupun kalian nggak bisa ngomong bahasa Turki, mereka tetap coba menjelaskan pakai bahasa isyarat gitu. Enggak pakai bahasa isyarat ya Bang ya. Ya, intinya kalian nggak bakal tersesat deh. Mungkin kalian bisa ketemu kakak-kakak ini di Turki kan. Siapa tahu kunus. Jadi jangan lupa kayak di-follow terus, terutama ya follow Instagram Bang Ziko boleh. Kak Iqbal juga boleh. Terutama Dan follow ini ya, belajar titik ya. bahasa Turki.
Jangan lupa. Soalnya bahasa Turki juga unik ya dari salah satu negara yang lainnya gitu. Jadi kenapa enggak gitu. Sama join Erasmusnya gitu. Mungkin Bang Ziko mau jadi salah satu apa ya? Hari ini jadi salah satu inspiration apa ya? Speaker gitu. Saya nggak menginspirasi kok. Saya hanya memberikan inspirasi. Iya, Bang. Sebenarnya orang-orang itu semua menginspirasi. Iya, Bang. Kenapa, Bang? Kenapa begitu, Bang? Karena ya kan setiap orang itu memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Mungkin kelebihan saya pada hari ini saya mempunyai lebih banyak informasi mengenai Erasmus itu. Iya. Mungkin kalian juga punya kemampuan pengetahuan yang lebih di satu bidang tertentu yang saya nggak tahu juga. Gitu. Baik, Bang. Gitu. Oke. Kalau begitu jangan lupa ini ya, kita udah mau closing nih. Udah selesai seminarnya. Maaf ada gangguan gitu di belakang. Terima kasih udah join di seminar pada hari ini. Saya mewakili juga sebagai moderator di Harapifa dari Belajar Bahasa Turki dan panitia lainnya, Kak Susan, Kak Tarisa, thank you so much, dan juga Kak Iqbal udah kasih kesempatan juga buat saya di sini. Semoga kalian dan semuanya sehat-sehat selalu. Kak Ziko, terima kasih banyak udah sharing banyak banget ilmunya sampai ke tip detailnya sampai ke akar-akarnya gitu, Mas. Makasih banyak teman-teman. Kalau misalnya punya kalau ada yang mau tanya-tanya mengenai beasiswa, nggak cuma Erasmus, beasiswa yang lain, saya open sih. Saya banyak informasi mengenai beasiswa yang terbuka, mungkin teman-teman berminat. Iya, Bang. Bisa tanya saya directly. Oke, baik banget nih. Mungkin salah satu di sini ada junior dari Abang juga kali di sini. Ada mungkin kalau yang mau nomor HP saya bisa kasih. Boleh, Bang. Nomor HP saya kalau misalnya mau personal chat tanya-tanya beasiswa, peluang beasiswa di negara lain juga boleh. Iya, Bang. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa join di Belajar Bahasa Turki ya. Karena itu juga gratis dan kita bisa belajar banget tentang belajar bahasa Turki dan bahasanya. Oke, terima kasih banyak kan Bang Ziko. Kita akhir ya, host. Terima kasih banyak. Banyak, Bang. Oke, terima kasih kawan-kawan. Gurus-urus. Gurus mek uzere, gurus-urus. Iya, Mas, sekarang Igunlar. Iyak Samlar. Iya Samlar nanti mau malam. Iyak Samlar Indonesian Time. Iyak Samlar Indonesian Time samam. Dauru. Ya Allah. Terus. Gulai. Oke. See you on the next time, guys.